Selamat sore teman-teman semua, jumpa lagi masih seputar tentang masalah pekerjaan di ruang lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Subang. Kalau kemarin kita ngebahas tentang mekanisme transaksi non tunai dalam bidang pendistribusian SPPD. Kali ini kita akan bahas tentang pengadaan barang dan jasa. Seperti biasa, saya ditemani dengan seseorang yang memang sudah sangat paham betul tentang mekanisme pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintahan daerah. Ada di samping kita, kebetulan hari ini sedang bekerja. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Februari pukul 16.53. Kita masih ada di Sekretariat DPRD, tepatnya di ruang paripurna, sedang bekerja. Nah, ini Pak Nunu atau Bang Nunu lah kalau Pak, ya, terlalu tua kalau Pak saya nyebut Pak. Om Nunu aja ya. Eyang. Oh Eyang bener Eyang. Ini sama Eyang, ini masternya of master, kingnya of the king. Ya, tentang kaitan urusan dengan pengadaan. Jangan bukan, saya bukan Raja Sunda Empire. Oh bukan ya, bukan. Ya ini Eyang. Cilacap. Ya, Eyang ini kenapa disebut Eyang? Karena beliau sangat paham betul tentang bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa. Waduh, luar biasa. Oke, kita langsung saja kita tanya Om Nunu, Eyang. Ya. Kaitan dengan untuk pengadaan barang jasa. Silakan. Jadi begini, untuk proses pengadaan barang jasa di tahun 2020 ini, anggaran 2020 memang ada instruksi dari atasnya juga, dari presiden. Melalui LKPP turun ke bupati, dan bupati melalui ULP sudah menyebarkan surat edaran bahwa untuk proses pengadaan baik yang jadi pengadaan sekarang itu ada 4. Ada pengadaan langsung di bawah 200, ada tender, istilah tender yang di atas 200, ada pemilihan langsung untuk beberapa pengadaan yang dikecualikan ada dalam Perka LKPP, kemudian ada swakelola. Semuanya tercatat di sistem sekarang. Ada slotnya. Tadi saya buka di situ, coba lihat, ambil di laptop, buka. Di situ nanti kalau kita buka LPSE ada slot. Jadi kalau ini di sini, bukan di sini, Bos. Di sini ada nanti slot. Kalau kita klik daftar paket, di sini ada non tender ya. Tuh. Pilihannya ya? Iya, pilihannya ada non tender, ada tender, non tender, swakelola, dan pencatatan non transaksional. Yang namanya pencatatan non transaksional itu adalah sebuah proses pengadaan manual. Pengadaan langsung. Tapi sekarang sebetulnya tidak dianjurkan, tapi kecuali kalau keadaannya mendesak. Kayak sekarang kita dihadapkan pada situasi menghadapi reses, maminnya kita pasti akan memakai transaksi non transaksional, gitu. Nah, sementara ini SPS 43 ini memang kan belum semuanya itu memahami, Pak Eko. Dari mulai saat pertama konsep tentang pengadaan barang jasa saja di OPD itu kadang-kadang masih tumpang tindih antara mereka, kadang-kadang antara PPTK, PA itu dengan pengguna anggaran kadang-kadang kewenangannya masih samar. Padahal yang namanya ranah pengadaan itu tetap ranahnya ada di stakeholder pengadaan. Dalam hal ini PPK atau PA selaku PPK dan pejabat pengadaan. Jadi semua kode rekening di DPA yang namanya belanja barang jasa itu semua kewenangannya ketika dari mulai proses pemilihan penyedia sampai kontrak itu ada di pejabat pengadaan atau PPK. Oke, jadi kalau PPTK itu ranahnya satu, perencanaan itu kan ada di PPTK sebetulnya awalnya. Kemudian setelah jadi DPA dia ditunjuk sebagai PPTK, dia hanya memanajemen proses secara teknis setelah kontraktual itu terjadi. Jadi kalau sudah ada penyedianya, sudah ada barangnya, dia menerima barang dari pengurus barang untuk didistribusikan kalau itu barang. Kalau itu jasa pun sama. Berarti lebih ke pemanfaatan. Dan proses pencairan itu sebetulnya pengawalannya ada di PPTK. Gitu. Jadi mungkin itu untuk
proses pengadaan Satu lagi. oh iya, apa Pak Eko, lagi? untuk proses SPC 43 ini kita harus menyiapkan beberapa bahan. Satu, karena di slotnya di situ di sistem ada persyaratan standar untuk draft proses SPC 4 itu pengadaan langsung. Ada KAK. KAK-nya kalau iya, yang KAK. standar pengadaan itu beda dengan KAK kegiatan. Betul. Harus spesifik ke pekerjaannya. Kalau di itu kan tor kegiatan ya. Tor kegiatan. Kalau KAK pengadaan itu lebih spesifik barangnya. Barang, Teknis barangnya, fotonya, gambar. kemudian ada rancangan kontrak, Iya, persyaratan teknis lainnya, kualifikasi perusahaan, dan HPS. HPS ini kan yang menentukan PPK. Betul. Tetapi kertas kerja ketika penentuan HPS ini yang sangat diperlukan karena itu dari dasar pemeriksaan. Menjadi pembanding ya HPS Ya, itu. pembanding. Pembanding harga. Begitu. Jadi saya pengen semuanya sepemahaman, jangan ada suudon. Kalau kemudian ada beberapa yang dikret sama pejabat pengadaan ya wayahna ngaran lagi buruhna kan begitu. Maksudnya Iya. ya saya tetap proporsional, tidak akan pernah menggali atau mencari kegiatan yang orang lain pemegangnya. Sesuai kewenangan Sesuai dari kewenangan. pejabat pengadaan Insya Allah gitu ya. tidak akan terjadi benturan lah. Wow, Begitu. luar biasa. Mantap. Jadi Pak Nunu kasih ini dulu. Luar biasa ini Pak Nunu. Iya, begitu. Ini idaman. Ibu-ibu, bapak-bapak ini idaman. Jadi idaman lah buat semua. Iya. Jadi sebetulnya dengan keberadaan Pak Nunu di sini juga cukup membantu tentang pemahaman tentang pengadaan barang jasa terutama di lingkungan sekretariat. Karena memang cukup kompleks ya pengadaannya. Iya, di sini banyak sekali. Kapan kita bikin film dokumenter? Oh iya, kapan ya? Ini harus. Ya, ini sedikit obrolan saja sebagai sharing informasi tentang ya bagaimana mekanisme kerja terutama kaitan dengan pengadaan barang jasa. Mungkin itu Pak Nunu. Yap. Tetap semangat dan salam cinta. Semangat. Subang Jawa Barat. Bye.